Oke geng, selamat siang, jumpa lagi dengan beta Ungu Nerung. Dan ini kali beta mau ajak teman-teman untuk ikuti beta punya keseharian dan sedikit proses masak memasak ya teman-teman. Dan begini ketong punya keadaan kalau ketong di tanah rantau, apa-apa tuh tentang makan, mau tentang cuci pakaian, apa segala macam itu pasti ketong harus lakukan sendiri karena ketong jauh dari orang tua teman-teman. Dan bukan harus begitu sih, ketong di kampung juga tetap ketong harus belajar untuk berproses sendiri teman-teman, atau ke mana ya toh. Jadi ini teman-teman, ajak teman-teman untuk ikuti beta. Ini kelapa kering, ketong bilang kelapa kering, kelapa tua ya teman-teman. Ini beta ada sementara melakukan proses untuk melepaskan kulit kelapa dari buah dalamnya. Dan ini teman-teman, ini kulit luarnya, karena kelapa tuh ada dua lapis kulitnya. Yang dalamnya itu yang agak keras, kalau yang ini tidak terlalu keras. Ini sabut luarnya, kalau yang dalamnya itu tempurung. Nah ini proses untuk ketong lepaskan dia punya sabut luar, dan tidak terlalu susah sih. Kalau yang sudah biasa tidak terlalu susah, tapi kalau yang belum pernah itu yang beta rasa mungkin agak-agak sulit ya. Nah ini dia punya hasil kalau dia punya sabut luarnya sudah terlepas teman-teman. Dan teman-teman, sekarang kita masuk dalam tahap berikut, yaitu ketong tahap untuk melepaskan dia punya kulit bagian dalamnya atau tempurungnya dari isinya. Dan ini nih proses untuk lepaskan kulit tempurungnya ini, itu harus butuh apa ya, hati-hati, karena kalau ketong sonde ini apa berarti dia akan pecah, kelapanya akan pecah. Nah ini setelah terlepas semua, dan alhasil beta sangat-sangat senang karena beta bisa berhasil tanpa kelapanya pecah. Sangat-sangat keren ya teman-teman. Nah setelah itu mungkin ada proses berikutnya yang ketong harus parut ini itu, karena beta harus parut. Jadi nah ini dia punya hasil teman-teman, sangat-sangat keren, mungil, kelapanya sangat keren. Nah teman-teman, ini beta berpindah tempat untuk ambil wadah dan mau proses parutnya untuk hancurkan dia punya isi kelapanya untuk bisa dibuat jadi santan kelapa. Nah teman-teman, ini ada ketong punya si moke ketong, ini dia nama moke, ini anjing, dia nama moke. Dia suka mabok tuh, jadi ketong kasih nama dia moke. Nah ini be sementara mau bela, kawan bilang dia kasih beta be mau minum, jadi be kasih kawan pakai minum dia punya air, dan dia punya isi beta bela untuk proses parutnya. Tapi ini anjing sudah tenang teman-teman, jadi layaknya binatang ya teman-teman. Nah sementara be parut, ini proses parutnya teman-teman. Sementara be parut, ada ketong punya mama di sini datang. Mama sudah tahu kalau beta ada sandar HP di kaki meja untuk proses perekaman videonya ini. Jadi pas mama keluar beta kasih tahu, mama bilang aduh kenapa sudah dikasih tahu, bilang aman sama mama, sama papa. Nah ketong agak lucu-lucu sedikit bermama, pas mama ada mau keluar tidak tahu, katanya mau ke rumah sakit. Jadi mama lanjut perjalanan ke rumah sakit, beta lanjut parutnya teman-teman. Ini proses parutnya sangat-sangat butuh tenaga yang ekstra teman-teman, tapi ya lumayan. Dan sementara parut, kawan yang satu dia kasih potong kecil-kecil ini ikan keringnya yang mau ketong jadikan isi dari santan ini. Jadi dia sementara potong kaki, dia bilang ini kepala ikan ketong buang. So aku bilang hai, soalnya apa biar supaya dia jadi perasa saja, soalnya apa. Baru dia pisau lisan dia tajam kok. Tapi jangan apa-apa, ini dia punya proses pekerjaannya, kesehariannya ketong teman-teman. Ketong ada sekitaran 5 orang di sini teman-teman.
Nah setelah itu beta sementara lanjut parut. Kawan yang tadinya itu dia selesai potong ikannya, dia datang cari kunyit. Ini kunyitnya teman-teman, cari kunyit. Pokoknya dia ada proses untuk pembuatan bumbu. Dia mahir sekali untuk pembuatan bumbu, jadi dia yang racik bumbu buat ketong. Nah ini beb kawan ini baru datang be, suruh dia cari daun serai teman-teman. Jadi setelah proses peracikan bumbu ini, dia punya nama Frit teman-teman. Dan beta sementara parut kelapa, dia angkat yang sebagian kodepi bakar, katanya enak kalau kita bakar kelapa kering begini baru makan, jadi enak. Dia angkat satu keping terus dibakar dan dia makan. Ini bespil tadi tuh. Ini kita punya persiapan bumbu yang wow, enak sekali. Dan ini setelah beta taruh air, proses parutnya selesai dan beta taruh air tadi tuh. Itu biasa kalian parut dengan kunyit yang tadi kawan bersihkan. Biasa kalian parut dicampur dengan kelapa satu kali ya teman-teman. Jadi setelah itu sambil tunggu ketong pas ada muat air tuh, muat air panas. Jadi sekalian ketong tunggu, beta proses lagi lanjut untuk kasih keluar ini ampas kelapa dari santannya. Jadi dia punya cara tuh begini teman-teman. Ketong taruh air dan agak dengan overpower sedikit ketong remas kasih keluar, kasih pisah. Dia punya apa ya, ampas kasarnya itu ketong kasih keluar, dan dia punya santannya ini kita saring supaya dia betul-betul santan yang ketong pakai. Itu tuh baru enak teman-teman. Nah ini beta sebenarnya beta buat dua kali ya, ada santan pertama dan ada santan keduanya. Jadi santan pertamanya itu ketong kasih tinggal, santan keduanya itu yang ketong pakai untuk kasih mendidih agak lama ini ikan dan bumbunya ini. Terus sudah setelah mendidih lama dan ketong rasa ikannya sudah agak matang, baru ketong taruh santan keduanya teman-teman. Ya setaunya beta begitu. Kira-kira menurut teman-teman itu betul atau tidak? Mungkin ada yang kalau sudah lebih paham bisa komentar, karena ini ketong proses masaknya ini laki-laki tahu tuh teman-teman, ketong laki-laki semua. Jadi ketong setaunya ketong ketong buatnya setaunya ketong. Jadi yang tahu bisa komen kira-kira prosesnya ini betul atau tidak. Kalau betul ya betul, tetapi kalau tidak bisa komen cara masak yang betulnya ke mana. Oke teman-teman, ini beb kawan dia ada mau proses untuk tumis bumbu. Tak coba lihat tadi sudah di atas tungku, dan ini ketong pakai bukan kompor ya, ini tungku tradisional. Jadi ketong masih pakai kayu bakar teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu, ini proses tradisional yang sangat-sangat alami teman-teman. Nah ini setelah beta, ini dia punya santan kedua, be langsung setelah tumis bumbunya be langsung bawa santan kedua ke dalam kuali, dalam tacu. Jangan terlalu bilang kuali, ketong di sini bilang tacu, jadi sebut tacu saya. Nah ini beta masukkan santan ke dalam tacu, dan juga be langsung kasih dengan ikannya, be kasih masuk sekalian supaya dia satu kali mendidih dan ikannya bisa cepat matang ya teman-teman. Setelah itu ini ada proses untuk santan keduanya. Nah teman-teman, setelah dari tadi proses yang lumayan panjang teman-teman, ini ketong tiba di proses untuk tes ukur garam dan VC-nya ini teman-teman. Dan di sini ada sedikit drama teman-teman, coba dengar sendiri. Halus kok, kasar yang penting taruh pakai perasaan. Obat buku mening. Om garam. Si mau rasa sempurna rasaan. Kemana dia perasa om garam? Rasa kemana om garam? Kurang. Hai, ada rasa. Terus kita taruh-taruh dia bilang kurang terus. Jangan percaya. Itu bukan apa bumbu setau. Umay kalau talay luhul. Hem opo kan kasi neko.
supaya dia pun garamnya itu bata hampir kesiram dulu. 1/2. Chef sekitar kita masak ini dia lama harus berapa jam? Masak ini ikan ini. Kira-kira menurut kakak? Bukara. Piring keseluruh coba kasih Kira-kira menurut kakak masak berapa menit baru habis atau berapa jam? Paling sampai 1,5 jam saja su baru bisa keluar. Tunggu kan agak Mana saya rasa sudah beda. Oke teman-teman, dan ini hasilnya. Tapi sayangnya teman-teman lihat, ini daun serai paling banyak. Sontau hanya ikan hanya 1 ekor. Saya dong tumpuk ini daun serai ini mungkin ada 5 pohon kok. Terakhir ini kayaknya rasa serai paling dia pengharum saya yang bikin enak main, kayaknya dia berasa sonde. Tapi apa teman-teman, saya yakin dia perlu rasa nih pasti enak, pasti sangat enak. Oke teman-teman, sekian dan proses untuk ketong makan. Ternyata nasi didandang sedikit. Terakhir yang lain harus ambil di magic. Dan ini kawan mulai melabur ini kuah di dalam nasinya. Wah teman-teman, lihat sementara buat video saya telan-telan ludah. Saking bergairahnya atas ini. Ini santan yang kita buat. Dan ini kawan bilang jangan video tapi mau makan banyak, mau taruh nasi banyak. Tapi bilang apa taruh aku. Orang juga pasti lihat bilang ini memang makan banyak jadi. Tapi saya pilih muka ya teman-teman. Dan teman-teman pasti lihat tahu kira-kira siapa yang makan banyak. Dan ini webcam langsung mulai makan. Beta yang bagi terakhir teman-teman. Setelah proses begini panjang, ketong akhirnya bisa merasakan ketong pun proses sendiri. Jadi buat teman-teman, kira-kira lauknya ini hari kira-kira apa? Komen ya. Ketong punya ini sudah. Sontau ini dia nama apa? Karena santan ikan asin. Oh mungkin santan kuah kuning ikan asin atau karena teman-teman bisa kasih nama dulu ketong punya masakan ini. Oke, selamat makan teman-teman. Jangan lupa berdoa sebelum makan ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ketong video ini kali. Dan buat teman-teman, selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. See you next video, bye bye.